Teman-teman, kalian mungkin agak sedikit bertanya-tanya nih, Kak Furi ada di mana nih? Jadi Kak Furi ada di Alarik Cafe ya, di mana ini tempatnya ada di Bintaro. Alamat lengkapnya bisa kalian cek di sini. Ini tempatnya enak banget buat ngopi, buat WFH, buat meeting sama klien ataupun juga buat ngedate ya, karena makanannya enak, minumannya sudah pasti dan tempatnya cozy banget. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta dan cari tempat nongkrong enak, kalian bisa mampir ke sini. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan sedikit mereview tentang film Pengabdi Setan 2 ya. Bersama Jini, anak asuh saya, mungkin di antara kalian sudah ada beberapa yang lupa tentang Jini karena udah lama banget nggak Kak Furi ajak. Nah, jadi kemarin beberapa hari belakang ini Kak Furi sudah nonton film Pengabdi Setan 2 bersama Jini ya di salah satu bioskop. Dan Kak Furi bakalan mereview ya, mungkin ada di antara kalian yang penasaran dan belum sempat nonton Pengabdi Setan seperti apa sih, simak ya ceritanya. Tapi jangan lupa sebelumnya like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Jadi waktu itu Kak Furi nonton bareng Mas Brewok, terus juga sama Jini, kita nonton bertiga di bioskop di Jakarta Selatan, malam ya. Kalau perasaan Jini sendiri tentunya seneng, bahagia ya, karena udah hampir 1 tahun lebih nggak diajakin jalan-jalan. Saking banyaknya anak asuh, jadi selalu ganti-ganti gitu kalau mau pergi. Jadi dia happy, dia suka. Jini seneng karena dia tahu Mami Furi itu harus banyak meluangkan waktu bersama beberapa anak asuh. Jadi di saat Mami memilih salah satu anak asuh ya mereka akan happy karena ini gilirannya dia untuk diajak jalan-jalan gitu bonekanya. Jini takut nggak nonton film horor? Enggak, katanya karena aku juga horor, cuman lucu aja packagingnya bonekanya, jadi dia sama sekali nggak takut. Katanya sih enggak, karena dia tahu bahwa yang ada di film itu semuanya adalah pemain alias orang. Tapi dia lebih takut sama hantu-hantu yang ada di sebelah mami papinya, takutnya mengganggu gitu. Tapi ternyata enggak, memang mereka cuma ikut duduk aja di situ gitu, karena kursinya memang kosong. Kalaupun kursinya ada orangnya, mereka juga bakalan pergi gitu. Yang paling berkesan apa, Jini? Kalau Jini sih berkesan-berkesan aja, yang penting sama Mami gitu, karena dia juga nggak terlalu nonton secara keseluruhan, tapi lebih kayak memperhatikan, karena waktu itu kursi sebelah kiri saya kosong, kursi sebelah kanan Mas Brewok juga kosong, jadi dia bilang, awas hati-hati nanti kursi yang kosong diisi oleh hantu gitu, karena di dalam gedung bioskop juga banyak hantu selain Jini. Mungkin ada sekitar berapa ya Jini? Ada sekitar 17 hantu waktu itu. Dari mulai anak kecil, dewasa sampai nenek-nenek. Jadi kalau sosok yang di sebelahnya Mami Furi itu kuntilanak. Oh salah, bukan. Yang di sebelahnya Mami Furi itu kayak anak SMP, perempuan, tapi mukanya pucet. Nah terus setelah filmnya main sekitar 15 menit, ternyata kursi di sebelah kiri itu diisi orang. Jadi dia memang telat. Akhirnya si anak kecil perempuan ini hilang. Tapi kalau yang standby dari awal sampai akhir nemenin adalah yang di sebelahnya Papi Brewok, karena tempat duduknya kosong gitu. Di situ ada sosok kayak kuntilanak sih. Cuman kita nggak berinteraksi ya pada saat dianya ngelirik gitu, kayak ini orang kayaknya bisa melihat hantu deh. Akhirnya saya suruh si Mas Brewok pegang Jini sehingga si hantunya kayak nggak ngeganggu, cuman ngelirik. Terus habis gitu udah dia nonton, nggak gerak sama sekali, nggak bersuara dari mulai awal sampai dengan akhir filmnya main. Kalau yang mewakili sebagai hantu-hantu yang ada di film Pengabdi Setan 2-nya sendiri nggak ada ya di bioskop itu. Mungkin kalau di bioskop lain pas launch mungkin ada gitu ya pas launching. Nah tapi lebih kayak ke sosok-sosok yang memang sering menempati bioskop tersebut. Yang tadi Kak Furi lihat kalau tidak salah sekitar ada 17 hantu. Tapi yang jelas banget penampakannya yang sempat duduk di sebelah Kak Furi dan duduk di sebelahnya Mas Brewok gitu. Kenalan nggak?
Enggak sih, malah dia galakin Tante Kun yang di sebelah. Soalnya kan Tante Kunnya kayak mau mengganggu. Padahal mungkin dia cuma melirik, karena kan terkadang makhluk halus itu sensitif ya. Sensitif terhadap keberadaan manusia yang bisa melihat kehadiran mereka. Jadi kadang kalau Kak Furi suka pura-pura nggak lihat, kayak aduh males deh diajak komunikasi, pura-pura aja nggak lihat. Mereka tuh mendekati, kayak mereka tahu bahwa saya tahu kamu bisa lihat saya. Apakah ada yang mau dia sampaikan, apa dia mau diminta didoakan, atau memang dia cuma sekedar kepo gitu ya. Nah itu tidak terjadi sama hantu yang duduk di sebelah Mas Brewo, karena udah kadang dicegah sama si Jini. Kalau temen anak asuh ada ya, Cika, Ponpan, Caca juga ikut ya, karena Ponpan kan biasanya memang selalu ikut pada saat si Papi Brewoknya pergi. Nah tapi kemarin mereka cuma muncul sebentar terus males gelap-gelapan nontonnya, mendingan main gitu. Jadi akhirnya mereka pulang lagi, cuma sebentar aja nengok. Kalau Jini sebenarnya sahabatnya Rune, Ming, sama Vero, udah berempat itu. Tapi kalau sama yang lain ya baik tapi tidak terlalu dekat. Ya, jadi kalau Jini pesan-pesannya buat teman-teman semuanya yang yang nonton YouTube channelnya Mami Furi, kalau suka film horor silahkan ke bioskop, tapi ingat kalau kursi sebelah kalian kosong, kalian harus berdoa supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang ada di bioskop, dan tidak semua makhluk halus itu mengganggu. Contohnya seperti Jini dan kawan-kawan, kita semua minta didoain sama semuanya juga, sama teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Dan kalau Kak Furi sebagai pecinta film horor juga dan indigo yang memang senang nonton horor, memang cerita Pengabdi Setan 2 ini agak sedikit membingungkan alurnya ya gitu, agak sedikit bingung gitu. Mungkin nanti gongnya bakalan ada di Pengabdi Setan berikutnya, kayaknya sengaja dikumpulin supaya serunya di episode ketiga gitu. Karena kalau dari jump scare itu keren banget, bagus pengambilan gambar, pemain-pemainnya semua udah tidak diragukan lagi ya, tapi memang alurnya agak bingung, kita nggak tahu si ini dari mana asalnya, kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada hantu ini, kenapa tiba-tiba banyak pocong, kenapa ibunya munculnya cuman sebentar gitu. Jadi ada beberapa harapan-harapan kita sebagai penonton dan pecinta horor yang tidak terjadi di Pengabdi Setan 2 ini, tapi mungkin nanti akan ada ending yang surprise-nya yang wah gitu, yang keren gitu. Dan Kak Furi juga sebenarnya pengen banget ya melakukan penelusuran di rusun ini, tapi ternyata kemarin beritanya sudah keluar bahwa rusun tersebut ditutup dan tidak diizinkan orang untuk datang karena yang datang banyak banget, jadi dianggap sebagai tempat wisata gitu. Nah, buat kamu semua yang udah nonton Pengabdi Setan, gimana nih reviewnya? Apakah sama dengan Kak Furi, atau yang belum nonton? Silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Dan karena sekarang film horor banyak sekali bermunculan, kita sebagai penggemar horor ya tentunya sangat excited ya, horor-horor dalam negeri. Dan Kak Furi juga nggak sabar untuk nungguin Exorcism yang berikutnya, horor luar negeri yang salah satu favoritnya Kak Furi juga. Kayak gitu. Oke, teman-teman, kalian mungkin agak sedikit bertanya-tanya nih, Kak Furi ada di mana nih? Jadi Kak Furi ada di Alarik Cafe ya, di mana ini tempatnya ada di Bintaro. Alamat lengkapnya bisa kalian cek di sini. Ini tempatnya enak banget buat ngopi, buat WFH, buat meeting sama klien, ataupun juga buat ngedate ya, karena makanannya enak, minumannya sudah pasti, dan tempatnya cozy banget. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta dan cari tempat nongkrong enak, kalian bisa mampir ke sini. Oke, terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih. See you on the next episode. Makasih Jini. Bye-bye. Okay.